Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Psikoanalisis memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada pendidikan. Tapi tidak mengerti satu sama lain dan karena juga tidak mengerti akan ada namanya menyatu. Jadi tujuan-tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis adalah memberi tuntunan bagi pendidik dan anak-anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik. Dalam psikologi psikoanalisis, kita akan membahas tokoh-tokoh antara lain Sigmund Freud, Jean-Martin Charcot, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Karen Horney, Susan Isaac, Phil Janet, Sullivan, Eric Fromm, Jack Kuczynski, Emily Lacan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Parameswari Azkia Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan sedikit tentang psikoanalisis. Riwayat hidup Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di kota kecil Freiburg, Moravia, 6 Mei 1856. Freud adalah seorang yang sangat teliti dalam melakukan riset, di mana fokus utamanya adalah dia pernah mencoba menciptakan teknik khusus untuk merangsang sel otak. Saat di Wina, dia mulai mencoba membuka praktik neuropsikiatri dengan bantuan Joseph Breuer. Freud adalah seorang perokok cerutu berat sepanjang hidupnya. Hal itu menyebabkan dirinya mengidap kanker mulut. Pada tahun 1939, setelah operasi kanker yang kesekian kalinya, Freud meminta dokter untuk membantu dia melakukan bunuh diri. Dokter memberikan 3 kali dosis morfin dan Freud akhirnya meninggal pada 23 September 1939. Pemikiran Sigmund Freud. Yang pertama ada struktur kepribadian. Kehidupan jiwa memiliki 3 kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ada ID, ego, dan superego. Struktur ini melengkapi struktur lama dalam gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Yang kedua ada dinamika kepribadian. Kateksis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh ID untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri, sedangkan antikateksis adalah penggunaan energi psikis untuk menekan atau mencegah agar ID tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. ID hanya memiliki kateksis, sedangkan ego dan superego memiliki antikateksis. Yang ketiga ada perkembangan kepribadian. Freud memberi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni tahap infantil yaitu 0 sampai 5 tahun, yang kedua ada tahap laten yaitu 5 sampai 12 tahun, dan yang ketiga ada tahap genital yaitu lebih dari 12 tahun. Tahap infantil yang paling menentukan dalam proses membentuk kepribadian terbagi dalam 3 fase, yakni fase oral, fase anal, dan fase vagus. Karya-karya Sigmund Freud. Yang pertama ada studi tentang histeri, yang kedua ada penafsiran mimpi, yang ketiga ada 3 karangan tentang teori seksualitas, dan yang keempat ada pengantar pada psikoanalisa. Terima kasih. Saya Parameswari Azkia Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan salah satu tokoh psikoanalisis yaitu Jean-Martin Charcot. Riwayat hidup. Jean-Martin Charcot lahir di Paris pada tahun 1825. Charcot adalah peneliti Prancis dan salah satu pelopor neurologi, cabang kedokteran yang mempelajari gangguan pada sistem syaraf. Sigmund Freud adalah salah satu dari banyak siswa yang belajar dari Charcot yang telah mencapai ketenaran di seluruh Eropa. Charcot juga seorang profesor anatomi patologis di Universitas Paris, di mana ia ditunjuk sebagai direktur neurologi. Histeria pada abad ke-19. Histeria adalah gangguan psikologis yang paling populer pada abad ke-19. Konsep ini digunakan untuk menjaring serangkaian gejala neurotik yang luas dan mulai menurun dengan konsolidasi psikologi ilmiah. Awalnya, Charcot berpikir bahwa histeria memiliki penyebab biologis turun-temurun. Dia menerima hipotesis degenerasi neurologis yang sangat populer pada masanya. Kemudian, dia sampai pada kesimpulan bahwa itu sebenarnya terjadi karena sebuah peristiwa traumatis yang melukai otak dengan cara tertentu. Ini juga menjadi asal mula tesis Freud tentang histeria. Penyembuhan melalui hipnosis. Charcot mengusulkan bahwa hipnosis bermanfaat dalam mereproduksi gejala histeria.
Charcot percaya pada metode yang berkontribusi untuk mempopulerkan berkurang dengan waktu. Menurut Charcot, kepekaannya tersendiri terhadap hipnosis dilambangkan degenerasi neurologis yang pada gilirannya menjadi penyebab histeria. Kemudian ia membedakan histeria hebat dan hipnosis hebat yang terkait dengan perubahan turun-temurun dari histeria kecil dan hipnosis kecil karena induksi trans oleh sugesti. Kontribusi Charcot untuk neurologi. Charcot menggambarkan multiple sklerosis yang disebutnya sklerosis di piring. Untuk penulis ini, tanda-tanda utama penyakit ini adalah nystagmus, tremor yang disengaja, dan ucapan telegraf. Ini dikenal hari ini sebagai triad Charcot. Dia juga mencatat bahwa memori dan kecepatan mental diubah pada orang dengan multiple sklerosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Sofia Rashida dengan NIM 0603521045 akan menjelaskan tentang Pierre Janet. Pierre Janet atau yang memiliki nama lengkap Pierre Marie Félix Janet lahir pada 30 Mei tahun 1859 di Paris, Prancis. Ia meninggal pada 24 Februari tahun 1947 di Paris. Ia merupakan psikolog Prancis dan ahli saraf yang berpengaruh dalam membawa hubungan antara psikologi akademik dan pengobatan klinis penyakit mental. Ia menekankan faktor psikologis dalam hipnosis dan berkontribusi pada konsep modern gangguan mental dan emosional yang melibatkan kecemasan, fobia, dan perilaku abnormal lainnya. Alam bawah sadar, histeria, dan schizophrenia dalam karyanya Le Autisme Psychologique tahun 1889, Janet mengikuti Charcot dalam mempromosikan hipnosis sebagai metode eksperimental yang mampu memunculkan dan mereproduksi fenomena. Dia mendukung hipotesis Ribot yang menurutnya adalah kontinuitas antara normal dan patologis sehingga undang-undang yang mengatur penyakit diterapkan sama untuk kesehatan. Perspektifnya seperti Ribot, jelas evolusionis dalam karakter dan didukung oleh model yang dipinjam dari Jackson. Tujuan Janet adalah untuk mengungkapkan aktivitas yang lebih rendah, dasar dan otomatis yang umumnya terhambat pada individu normal oleh fungsi yang lebih tinggi. Pierre Janet adalah orang pertama yang menunjukkan dengan jelas dan sistematis bagaimana itu adalah pertahanan psikologis yang berlangsung terhadap pengalaman traumatis yang luar biasa. Dia menunjukkan bahwa fenomena disosiatif memainkan peran penting dalam respons stres pasca trauma yang sangat berbeda yang disertakan di bawah diagnosis histeria abad ke-19. Teori disosiasinya diuraikan di sini sebagai latar belakang untuk studi spesifik Janet tentang trauma itu. Didasarkan pada 9 konsep yang dikembangkan atau diuraikan oleh Janet: automatisme psikologis, kesadaran, subkesadaran, bidang kesadaran yang menyempit, disosiasi, amnesia, sugestibilitas, gagasan tetap, dan emosi. Namun pada akhirnya mereka berpisah karena menurut Janet, membuat psikologi bertanggung jawab untuk mempelajari fenomena otomatis seperti somnambulisme, halusinasi, penulisan otomatis, dan kepribadian ganda yang karena mereka tampaknya terjadi tanpa adanya kesadaran. Akhirnya ia menyerahkan kepada pengawasan para ahli fisiologi. Fisiologi menurutnya tidak dapat diandalkan ketika fenomena mental perlu dijelaskan. Fenomena otomatis selalu disertai dalam pandangannya oleh jenis kesadaran tertentu yang terletak di luar dan di bawah kesadaran normal. Kesadaran histeris karena kelemahan psikologis mereka bisa mengandung dan mensintetis hanya sejumlah kecil fenomena. Ini membuatnya menjadi menyusutnya bidang kesadaran. Seperti Janet menyebutnya, menyumbang disosiasi kepribadian. Fenomena psikologis di luar kesadaran normal mengatur bentuk otomatis perilaku yang memunculkan kesadaran kedua dan kepribadian ganda. Bagi Janet, objek psikologi adalah masih kesadaran. Dia membedakan antara kesadaran normal atau pribadi dan kesadaran patologis yang mungkin tampak tidak sadar. Ulang aja dah. Bagi Janet, objek psikologi adalah masih kesadaran. Dia membedakan antara kesadaran normal pribadi dan kesadaran patologis yang mungkin tampak tidak sadar tetapi pada kenyataannya tidak sadar. Dalam hubungan inilah ia mempopulerkan istilah bawah sadar atau yang ia lebih suka tidak sadar.
Oleh karena itu, ia tidak menentang dalil-dalil spiritualis yang menurutnya tidak ada psikologi selain psikologi kesadaran. Memang, ia sering merujuk ke Mendibiran yang menarik perbedaan jelas antara aktivitas otomatis di satu sisi berdasarkan kebiasaan konservatif berulang dan kegiatan sukarela, kreatif, mensintesis, mengatur di sisi lain. Namun berbeda dengan Mendibiran, Janet menetapkan status psikologis untuk fenomena bawah sadar. Sama dengan Bergson di Freud, yang pada saat itu Janet berpendapat bahwa fenomena yang tidak sadar atau tanpa jenis kesadaran tertentu jatuh dalam provinsi psikologi dan tidak boleh disusahkan oleh fisiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Lakalisya Putri Hadiwijoyo, 06030521044. Dilahirkan di Wina pada tanggal 9 Februari 1870, Alfred Adler menyelesaikan studi dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Dia sempat bekerja dengan Freud dan menjadi anggota serta menjadi presiden masyarakat psikoanalisis Wina. Namun dia mengembangkan pendapatnya sendiri yang menyimpang dari pendapat Freud, yang akhirnya menyebabkan ia mengundurkan diri dari jabatannya, dan setelah itu ia mendirikan aliran baru yang diberi nama Individual Psychology. Sejak tahun 1935, Adler menetap di Amerika Serikat. Di sana, dia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit syaraf dan juga menjadi guru besar dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine. Dia meninggal di Skotlandia pada tahun 1933 ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk memberikan ceramah. Pemikiran Alfred Adler ada banyak, dan kali ini kita membahas tentang prinsip rasa rendah diri dan prinsip superior. Yang pertama ada prinsip rasa rendah diri atau inferiority principle. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Perasaan ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Yang kedua ada prinsip superior, superiority principle. Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk agresif dan harus selalu agresif bila ingin survive. Namun kemudian dorongan agresif ini berkembang menjadi dorongan untuk mencari kekuatan baik secara fisik maupun simbolik agar dapat survive. Bagi Adler hanya ada satu dorongan, yakni dorongan untuk superior sebagai usaha untuk meninggalkan perasaan rendah diri. Namun perlu dicatat bahwa superior di sini bukanlah kekuatan melebihi orang lain, melainkan usaha untuk mencapai keadaan superior dalam diri dan tidak selalu harus berkompetisi dengan orang lain. Penelitian ini mencakup observasi-observasi empiris yang dilakukan Adler di lingkungan terapeutik. Selain itu, penelitian ini kebanyakan menitik beratkan pada rekonstruksi yang berkaitan dengan masa lampau. Umumnya, observasi ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pasien. Kemudian, pasien diminta untuk menceritakan hal-hal apa saja yang di masa lampau yang diingat oleh pasien. Selanjutnya, penilaian akan diberikan berdasarkan tingkah laku dan laporan verbal yang diberikan oleh pasien. Pengaruh Alfred Adler dalam ilmu psikologi cukup besar. Ia merupakan salah satu pendiri gerakan psikoanalisis. Ia juga memperkenalkan mazhab Adlerian, yaitu konsep psikoterapi dan teori kepribadian yang sering disebut sebagai psikologi individu. Lalu ia juga menulis buku pertama yang berjudul Understanding Human Nature pada tahun 1927, yang dimana buku ini sangat laku, ratusan ribu kopi di Amerika. Nama saya Nurmalidia dengan nomor induk mahasiswa 0603521041. Saya akan menjelaskan tokoh Carl Gustav Jung. Jung merupakan psikolog asal Swiss. Ia adalah orang yang merintis serta mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Jung lahir pada 26 Mei 1875 di Caswil, Lake Constance, kota Thurgau, Swiss, dan besar di kota Basel. Ayahnya adalah pendeta gereja reformasi Swiss. Dasar pemikiran psikoanalitik beliau memiliki banyak persamaan dengan Freud, yakni sama-sama berpijak pada analisis ketidaksadaran jiwa manusia. Konsep psikologi Jung. Jung mengembangkan konsep psikologi yang sangat berpengaruh hingga saat ini, yaitu psikoanalisis. Beliau melandasi teorinya pada gagasan bahwa terdapat dua level dalam psyche, yaitu alam sadar atau kesadaran dan alam tak sadar, yaitu ketidaksadaran. Batas kedua alam tersebut tidak tetap atau berubah-ubah. Artinya adalah luas kesadaran dan ketidaksadaran dapat bertambah maupun berkurang. Struktur kesadaran. Yang pertama adalah ego.
Ego adalah jiwa sadar yang terdiri atas persepsi, ingatan, pikiran, serta perasaan sadar. Ego melahirkan identitas dan kontinuitas individu. Yang kedua, fungsi jiwa. Bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak akan berubah walaupun dalam lingkungan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah sikap jiwa. Para energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Yang keempat, tipologi Jung. Kehidupan alam tak sadar berawalan dengan kehidupan alam sadar. Contohnya yaitu orang yang kesadarannya ekstrovert, maka ketidaksadarannya adalah introvert. Yang kelima adalah persona, yaitu cara individu menampakkan diri ke lingkungan sekitarnya. Struktur ketidaksadaran. Yang pertama adalah ketidaksadaran pribadi, berisi hal yang diperoleh individu selama hidupnya. Yang kedua, ketidaksadaran kolektif, berisi sesuatu yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya. Yang ketiga, bentuk khusus isi ketidaksadaran. Dibagi menjadi 3, yakni bayang-bayang, proyeksi, anima, dan animus. Bayang-bayang adalah kekurangan yang tidak disadari manusia. Yang kedua adalah proyeksi, merupakan ketidaksadaran individu menempatkan isi batin pada objek luar dirinya. Anima dan animus yang artinya tiap manusia bersifat biseksual karena memiliki salah satu sifat dari lawan jenisnya. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia dengan nomor induk mahasiswa 0603521041. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikoanalisis yaitu Karen Horney. Berikut pemaparannya. Karen lahir pada 16 September 1885 dan wafat pada 1952. Karen Horney adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Neurosis adalah gangguan jiwa yang penderitanya masih menyadari atas kondisi yang terjadi pada dirinya. Karen berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara manusia untuk menjalani hubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi, hanya ada sebagian orang yang mampu melakukannya dengan baik. Dan ada orang yang menderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunianya sendiri. Berikut adalah teori neurotis dari Karen Horney. Karen mengeluarkan teori neurotis berdasarkan pengalaman sewaktu ia kecil, yang dimana ia sering mendapat penghinaan dari ayahnya, tetapi dia amat disayang oleh ibunya. Karen memiliki orang tua yang berbeda dan tidak seimbang. Kemudian yang mengeluarkan teori yang berisi kerasnya sikap orang tua atau perilaku yang orang tua munculkan kepada anak akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak di masa yang akan datang. Berikut adalah 10 kebutuhan neurotik pada manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan penerimaan, yang kedua partner kehidupan, yang ketiga membatasi diri, yang keempat kekuasaan, yang kelima mengeksploitasi orang lain, yang keenam pengakuan sosial, yang ketujuh menjadi pribadi yang dikagumi, yang kedelapan prestasi pribadi, yang kesembilan independensi, yang kesepuluh adalah kesempurnaan. Teori Karen mengenai neurosis didasarkan pada konsep gangguan psikis yang membuat orang terkunci dalam lingkaran yang mengakibatkan tingkah laku orang tersebut tertekan dan tidak produktif. Keadaan tersebut dikenal sebagai masalah kecemasan atau anxiety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafila Safita Rashida dengan NIM 0603521045 akan menjelaskan tentang Susan Chatterley Isaac. Susan Chatterley Isaac lahir pada 24 Mei tahun 1885 di Lancashire. Ia meninggal pada 12 Oktober tahun 1948 yang juga dikenal sebagai Ursula Weiss. Ia merupakan seorang guru yang brilian, ekspositor, dan dokter. Ia meninggalkan sekolah pada usia 14 tahun dan dilatih sebagai guru pada tahun 1912. Ia juga memperoleh gelar filsafat dari Manchester University. Setelah setahun melakukan penelitian di laboratorium Cambridge, ia mengajar di Darlington Training College pada tahun 1913 hingga 1914 dan dalam logika di Manchester University pada tahun 1914 hingga 1915. Antara tahun 1924 dan 1927, ia merupakan kepala Malting House School, Cambridge, sebuah sekolah eksperimental yang membina dan mengamati perkembangan individu anak-anak yang memungkinkan bermain bebas dan luas. Isaac berpendapat bahwa penting untuk mengembangkan keterampilan anak-anak untuk berpikir jernih dan melakukan penilaian independen. Mengembangkan kemandirian anak bermanfaat bagi perkembangan mereka sebagai individu. Dengan demikian, bermain harus dilihat sebagai pekerjaan anak-anak, dan interaksi sosial adalah bagian penting dari bermain dan belajar. Apa yang dilakukan oleh permainan imajinatif pertama-tama adalah menciptakan situasi praktis yang mungkin sering dikejar demi kepentingan mereka sendiri, dan ini mengarah pada penemuan aktual atau penilaian dan penalaran verbal. Peran orang dewasa
besar kemudian adalah untuk membimbing permainan anak-anak, tetapi secara keseluruhan mereka harus memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi. Sifat dan fungsi fantasi disajikan pada tahun 1943 sebagai kontribusi penting untuk diskusi kontroversial. Makalah Isaac, The Nature of Function of Fantasy, menguraikan definisi fantasi yang baru dan lebih luas, dibedakan dari fantasi untuk menentukan sifat bawah sadarnya. Isaac dibangun di atas wawasan klinis Klein untuk membangun kerangka konseptual untuk mempelajari perkembangan emosional dan kognitif. Dalam istirahat, dengan tradisi Freudian, ia mengklaim bahwa fantasi hadir dari awal kehidupan, bahkan berasal dari pengalaman tubuh paling awal. Fantasis dipandang sebagai proses pemikiran yang belum sempurna dan dari mana akan muncul hubungan objek, bahasa, dan kesadaran diri. Sifat dan fungsi fantasi disajikan pada tahun 1943 sebagai kontribusi penting untuk diskusi kontroversial. Makalah Isaac, The Nature of Function of Fantasy, menguraikan definisi fantasi yang baru dan lebih luas, dibedakan dari fantasi untuk menentukan sifat bawah sadarnya. Isaac dibangun di atas wawasan klinis Klein untuk membangun kerangka konseptual untuk mempelajari perkembangan emosional dan kognitif. Dalam istirahat, dengan tradisi Freudian, ia mengklaim bahwa fantasi hadir dari awal kehidupan, bahkan berasal dari pengalaman tubuh paling awal. Fantasis dipandang sebagai proses pemikiran yang belum sempurna dan dari mana akan muncul hubungan objek, bahasa, dan kesadaran diri. Karya-karya Isaac. Pada tahun 1948, ia dianugerahi CDE untuk layanan pendidikan. Dia juga menerbitkan Childhood and After, Children and Parents, Masalah dan Kesulitan Mereka, dan koleksi kolom Ursula Weiss, Pertumbuhan Intelektual pada Anak Muda, tahun 1930, dan Pembangunan Sosial pada Anak Muda, tahun 1933. Dua buku penting lainnya adalah The Misery-Girls pada tahun 1929 dan The Children with Gifts pada tahun 1932, tentang anak-anak dari usia 7 hingga 12 tahun, diikuti oleh aspek psikologis perkembangan anak pada tahun 1935. Kontribusi teoritis substansialnya keluar adalah rekonsiliasinya antara psikologi observasional dan pengakuan tentang peran kekuatan cinta, ketakutan, dan kebencian yang kuat dalam pikiran anak-anak. Dia menerbitkan studi tentang perkembangan intelektual dan sosial anak-anak dan mempromosikan gerakan sekolah pembibitan. Bagi Isaac, mengembangkan kemandirian anak yang paling baik dicapai melalui permainan adalah cara terbaik bagi anak-anak untuk belajar, dan peran orang dewasa dan pendidik awal untuk membimbing permainan anak-anak. Kontribusi Isaac yang paling khas terhadap psikologi dan psikoanalisis Inggris dapat ditelusuri kembali ke periode segera setelah perang, di mana ia mempelajari efek anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka selama evakuasi melalui survei evakuasi Cambridge dengan John Bowlby. Dan Bowlby menjadi terkenal karena karyanya pada teori evolusi attachment yang dipengaruhi oleh Isaac. Isaac sendiri mengkritik fokus pemerintah pada kepraktisan evakuasi, mengabaikan dampak psikologis proses terhadap anak-anak. Isaac menyoroti dampak anak-anak kehilangan orang tua yang mengarahkan ke perbaikan dalam kebijakan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Lakalisya Putri Hadiwijoyo, 0603521044. Lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di Frankfurt, Jerman, lalu meninggal pada tanggal 18 Maret 1980 setelah ulang tahun yang ke-80 di Swiss. Ia merupakan anak tunggal dari orang tua Yahudi Ortodoks kelas menengah. Ayahnya adalah Naftali Fromm dan ibunya bernama Rosa Krause Fromm. Masa kecil Fromm jauh dari kehidupan ideal. Ia ingat bahwa ia memiliki orang tua neurotik dan bahwa ia juga mungkin seorang anak neurotik yang agak di luar batas. Semasa remaja, Fromm sangat tergerak oleh tulisan Freud dan Karl Marx. Dari tahun 1925 sampai 1930, ia mempelajari psikoanalisis, pertama di Munich, lalu di Frankfurt, kemudian di Berlin Psychoanalytic Institute. Pada tahun 1926, Fromm menikahi Raida Reichmann, analisisnya yang berusia 10 tahun lebih tua darinya, namun mereka bercerai pada tahun 1930. Pada tahun 1930, Fromm dan beberapa orang lainnya mendirikan South German Institute for Psychoanalytic di Frankfurt. Pada tahun 1941, Fromm bergabung dengan
Asosiasi untuk Perkembangan Psikoanalisis. Asumsi dasar Fromm adalah bahwa kepribadian individu dapat dimengerti dengan hanya memahami sejarah manusia. Diskusi mengenai keadaan manusia harus mendahulukan fakta bahwa kepribadian dan psikologi harus didasari oleh konsep antropologis, filosofis akan keberadaan manusia. Ia percaya bahwa manusia tidak seperti binatang lainnya, telah tercerai-berai dari kesatuan persejarahannya dengan alam. Mereka tidak memiliki insting kuat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah, melainkan mereka telah memperoleh kemampuan bernalar keadaan yang disebutnya dengan dilema manusia. Fromm menyebutkan hal tersebut sebagai dikotomi eksistensial, karena hal ini berakal dari keberadaan atau eksistensi manusia. Ada 3 jenis dikotomi, yaitu yang pertama, yang paling fundamental adalah antara hidup dan mati. Yang kedua adalah bahwa manusia mampu membentuk konsep tujuan dari realisasi diri utuh. Namun kita juga menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk mencapai tujuan itu. Yang terakhir adalah bahwa manusia pada akhirnya hanya sendiri, namun kita tetap tidak bisa menerima pengucilan atau isolasi. Metode investigasi Fromm mengumpulkan data mengenai kepribadian manusia melalui banyak sumber termasuk psikoterapi, antropologi budaya, dan sejarah kejiwaan. Adapun kajian analisisnya antara lain sejarah singkat kajian antropologi budaya, kehidupan sebuah desa di Meksiko, dan analisis psikobiografis terhadap Adolf Hitler. Karya-karya Fromm dibentuk melalui wawasan yang luas tentang sejarah, sosiologi, kesusastraan, dan filsafat. Tema dasar dari dasar semua tulisan Fromm, eksistensialisme manusia dan dalam kebebasan. Dalam pandangan Fromm, individu adalah entitas yang merasa terisolasi karena dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Hal ini terangkum dalam karyanya yang pertama, Escape from Freedom, pada tahun 1941. Di buku ini, Fromm mengajukan tesis bahwa manusia seiring perkembangan peradaban menjadi semakin bebas. Di sisi lain, kebebasan manusia membuat mereka semakin merasa kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 0603521042. Jacques Marie Émile Lacan lahir pada tanggal 13 April 1901 di Paris, Prancis, dan meninggal pada tanggal 9 September 1981. Lacan adalah seorang psikoanalisis kelahiran Prancis. Latar belakang pendidikan Lacan adalah kedokteran dengan spesialisasi psikiatri. Pendidikan dokternya diperoleh dari University of Paris pada tahun 1932-an dengan disertai mengenai paranoid psychosis in its relation with the personality. Pada tahun itu, Lacan mulai melakukan praktik psikiatri dan psikoanalisis, dan setelah menyelesaikan kuliah dokternya, Lacan diundang dan kemudian menjadi anggota Paris Psychoanalytic Society. Walaupun belajar ilmu kedokteran, Lacan juga tertarik dengan ilmu filsafat. Ia tertarik dengan pemikiran Karl Scheffer, Martin Heidegger, dan juga Hegel. Tidak heran jika pemikiran-pemikiran Lacan tersebut kemudian memiliki horizon yang cukup luas, bukan hanya di psikiatri tapi juga meliputi ilmu lain seperti ilmu filsafat, bahasa, politik, dan lain-lain. Posisinya dalam psikoanalisis cukup penting terutama di Prancis. Lacan disebut-sebut sebagai orang yang memperkenalkan psikoanalisis di Prancis. Ia secara rutin memberikan seminar di University of Paris dari tahun 1953 sampai tahun 1981, dan karenanya reputasi Lacan sebagai psikoanalisis Prancis kemudian menjadi sangat kuat. Lacan merupakan pengikut Freud yang sangat loyal. Sampai akhir hayatnya, Lacan menyatakan bahwa dirinya adalah Freudian. Walaupun demikian, pemikiran psikoanalisis Lacan memiliki beberapa perbedaan dengan psikoanalisis Freud. Lacan mencoba melakukan sintetis antara psikoanalisis dan linguistik. Tidak seperti Freud yang lebih menekankan pada aspek biologi seperti libido ataupun insting. Lacan lebih menekankan pada arti penting bahasa dalam menjelaskan dinamika psikologi seseorang. Salah satu penjelasan Lacan yang paling terkenal adalah mengenai ketidaksadaran. Menurut Lacan, ketidaksadaran itu terstruktur seperti halnya bahasa. Ketidaksadaran terdiri dari serangkaian penandaan yang tidak acak, tetapi teratur dan solid. Pemikiran Lacan lainnya antara lain mengenai mirror stage. Mirror stage ini merupakan tahapan ketika identitas seseorang sudah mulai terbentuk. Seperti halnya Freud, Lacan pun meyakini adanya tahapan-tahapan perkembangan psikoseksual. Namun, jika Freud membagi perkembangan psikoseksual itu menjadi 5 tahap, yaitu oral, anal,
falik, latensi, dan genital. Namun bagi Lacan membaginya menjadi 3 tahap, yaitu real, mirror, dan simbolik. Mirror stage tadi merupakan tahapan kedua dalam perkembangan psikoseksual Lacan. Pembagian perkembangan psikoseksual Lacan didasarkan pada kemampuan anak dalam memahami tanda-tanda dan bahasa. Tahapan pertama yaitu tahapan yang ditandai dengan belum terbentuknya citra diri yang jelas. Anak ini belum bisa membedakan antara dirinya dan orang lain, bahkan dengan benda yang ada di sekitarnya. Tahapan yang sering disebut tahapan nyata atau real ini berlangsung pada usia 0-6 bulan. Tahapan kedua yaitu merupakan tahapan mirror stage, yaitu tahapan yang ditandai dengan mulai terbentuknya bayangan mengenai ego anak. Melalui orang lain, ibarat cermin, anak mulai membangun bayangan tentang dirinya. Tahapan ini penting untuk mengenal diri sebagai orang lain dan penting juga untuk mempelajari bahasa. Tahapan mirror stage ini berlangsung dari 6 bulan sampai 18 bulan. Tahapan ketiga biasa disebut dengan tahapan simbolik yang berlangsung dari usia 18 bulan sampai 4 tahun. Pada tahapan ini, anak mengidentifikasi dirinya dengan penanda-penanda sehingga sampai pada keteraturan simbolik. Berkaitan dengan pembentukan ego dan mirror stage, Lacan membedakan antara istilah subjek dan istilah ego. Subjek adalah siapapun yang menggunakan bahasa, walaupun subjek itu sebagai pengguna bahasa. Namun, bahasa tersebut pada gilirannya akan menentukan subjek. Apa yang dikatakan subjek dengan apa yang ingin dikatakan adalah ego tidak selalu sejalan. Lacan menjelaskan fenomena slip of the tongue merupakan petunjuk adanya sensor ego terhadap subjek. Saya Nuraini dengan NIM 0603521042. Haris Doug Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892 di New York. Ia meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris. Dan ia juga merupakan psikiater Amerika yang mengembangkan teori psikiatri berdasarkan hubungan interpersonal. Harry Doug Sullivan percaya bahwa kecemasan dan gejala psikiatri lainnya muncul dalam konflik mendasar, yaitu antara individu dan lingkungan manusia mereka, dan bahwa perkembangan kepribadian juga terjadi melalui serangkaian interaksi dengan orang lain. Harry Doug Sullivan membuat kontribusi besar untuk psikiatri klinis, terutama psikoterapi dari skizofrenia. Ia menyarankan supaya fungsi mental penderita skizofrenia tidak terganggu dan tidak rusak setelah diperbaiki dan dapat dipulihkan melalui terapi. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan pasien skizofrenia. Ia menggambarkan perilaku mereka dengan kejelasan dan wawasan yang tak tertandingi pada saat itu. Teori interpersonal Harry Doug Sullivan. Pengembangan kepribadian adalah salah satu yang paling terkenal di bidang psikoanalisis. Harry Doug Sullivan menerbitkan karya tersebut pada tahun 1953, yaitu dengan judul Teori Psikiatri Interpersonal. Dalam hal ini, ia mengembangkan model kepribadiannya yang dibingkai dalam paradigma psikoanalisis. Sullivan membela konsepsi psikiatri yang menurutnya ilmu ini harus menjadi objek studi interaksi antar manusia. Dengan cara ini, ia menyoroti relevansi mendasar dari hubungan interpersonal, baik nyata dan imajiner, dan dalam konfigurasi kepribadian. Faktor stabil yang membentuk kepribadian menurut Sullivan, konstruksi yang kita kenal sebagai kepribadian terdiri dari 3 aspek stabil. Pertama, kebutuhan dari analisis. Psikoanalisis interpersonal mendefinisikan 2 sel besar kebutuhan manusia, yaitu mereka yang puas diri dan mereka yang merasa aman. Yang pertama dikaitkan dengan fisiologi adalah yang termasuk makan, ekskresi, aktivitas atau tidur, dan kebutuhan keamanan memiliki karakter yang lebih psikologis seperti penghindaran kecemasan dan pemeliharaan harga diri. Dinamisme adalah pola perilaku yang kompleks dan kurang lebih stabil yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Dalam kata-kata Sullivan, yaitu mengubah energi fisik organisme. Jadi ada 2 jenis dinamisme. Yang pertama terkait dengan bagian tubuh tertentu, dan yang kedua adalah terkait dengan pengalaman ketakutan dan kecemasan. Sistem diri berkembang sepanjang masa anak-anak ketika kita mengalami kecemasan dan melepaskannya melalui orang lain. Ini adalah termasuk struktur psikis yang memenuhi fungsi mengelola kecemasan, yaitu untuk menangani kebutuhan keamanan. Dengan bertambahnya usia, ia juga mengadopsi fungsi harga diri dan citra sosial. Personifikasi. Sullivan menggunakan istilah personifikasi untuk menunjukkan
untuk merujuk pada cara-cara di mana anak-anak menafsirkan dunia, mengaitkan dengan orang-orang dan mengumpulkan karakteristik orang lain berdasarkan pengalaman interaksi serta kepercayaan dan fantasi pribadi. Personifikasi akan sangat penting dalam hubungan sosial sepanjang hidup. Mode pengalaman pengembangan pikiran. Mengikuti pendekatan Sullivan. Kepribadian dibentuk oleh transfer antar pribadi ke intrapsikis. Dengan cara ini, jika kebutuhan seseorang selama masa anak-anak dipenuhi dengan memuaskan, maka ia akan mencapai rasa percaya diri dan rasa aman. Jika tidak, maka cenderung untuk merasa tidak aman dan cemas. Cara-cara di mana kita mengalami lingkungan fisik dan sosial kita berubah sesuai dengan bertambahnya usia, tingkat kemahiran bahasa dan kepuasan kebutuhan yang benar bagi kita. Sullivan menggambarkan 3 mode pengalaman, yaitu prototaksika, parataksika, dan sintaksis. Yang pertama adalah pengalaman prototaksika. Akan menjadi sadar akan bagian-bagian tubuh yang berinteraksi dengan luar, di mana ada perasaan tegang dan lega. Yang kedua adalah pengalaman parataksika. Selama masa anak-anak kita bisa membedakan diri dari lingkungan dan memperoleh pengetahuan juga dari lingkungan sekitar kita tentang cara untuk memenuhi kebutuhan kita dan memungkinkannya munculnya simbol-simbol pribadi yang melaluinya. Kita membangun hubungan antar peristiwa dan sensasi, seperti hubungan sebab dan akibat. Sullivan berbicara tentang distorsi parataksika untuk membuat referensi yang munculnya pengalaman jenis ini di tahap kehidupan selanjutnya. Pada dasarnya terdiri dari berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Yang ketiga adalah pengalaman sintaksis. Ketika perkembangan kepribadian terjadi dengan cara yang sehat, pemikiran sintaksis pun muncul. Simbol divalidasi melalui konsensus dengan orang lain yang memberi makna sosial pada perilaku tersebut, yang memiliki karakter berurutan dan logis, dan terus-menerus dimodifikasi sesuai dengan pengalaman yang baru.